Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Mushola Taj Nur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai majelis pada malam hari ini dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas limpahan nikmat, limpahan hidayah dan taufik, yang mana ketiga hal tersebut adalah modal besar kita untuk bisa istiqamah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena ketiga hal tersebut, bukan karena kesehatan dari Allah, bukan karena hidayah dari Allah, bukan karena taufik dari Allah, maka kita tidak akan mampu melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya, terkhusus nikmat hidayah dan taufik darinya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang sudah banyak berkorban untuk kita umatnya, jiwa, raga, harta, benda, seluruhnya beliau korbankan untuk dakwah ini. Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para istri, para sahabat beliau, dan juga siapapun di antara umat beliau yang istiqamah meniti sunnah-sunnah ajaran beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ulun mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran pian sabarataan, dan juga ulun ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah memberkahi pian sabarataan atas ketawaduan pian untuk duduk di majelis ini. Karena kalau ulun lihat, banyak yang secara usia sepantar dengan ulun, dan juga banyak yang lebih berusia daripada ulun. Maka dibutuhkan kelapangan dada, ketawaduan untuk mau duduk di majelis ilmu yang diisi oleh yang lebih muda. Maka berbahagialah jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena kata para ulama ahli hadis,
Tidak dikatakan seseorang itu penuntut ilmu sejati kecuali dia menuntut dari 3 golongan. Golongan yang pertama ya, adalah guru yang usianya lebih tua daripada dia. Hal ini mudah kita lakukan dan memang rata-rata guru kita selalu lebih tua dari kita. Mudah. Tapi tidak cukup sampai di sini. Golongan yang kedua adalah guru yang sepantaran usianya dengan kita. Ini juga masih mungkin dilakukan. Kita belajar dengan teman sekelas, ya, mantan teman ketika di kampus misalnya, ya, masih bisa. Golongan ketiga, kata para ulama, ya, ahli hadis, ya, supaya kita menjadi seorang penuntut ilmu sejati adalah tatkala kita mau duduk belajar, padahal guru yang kita ambil darinya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia lebih muda. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini layak mendapatkan predikat penuntut ilmu syar'i. Ya. Mengapa demikian? Karena penuntut ilmu syar'i adalah salah satu golongan dari 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Matahari yang sing jauhan aja sekarang sudah terasa panas. Bagaimana tatkala itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari jaraknya hanya 1 mil. Sehingga manusia ada yang berkeringat sedikit, ada yang lebih banyak, sampai ada manusia yang terlelap lamas oleh keringatnya sendiri. Sudah kayak mandi keringatnya. Saking panasnya hari tersebut dan kita menunggu hisab dari Allah saat itu lama. Tapi ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi kada kepanasan. Salah satunya adalah penuntut ilmu syar'i. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita menuntut ilmu ini diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuai yang sudah diumumkan bahwa kita insyaallah taala bersama-sama akan mengaji dengan sebuah tema, ya, yang mana tema ini sangat penting. Tema yang menjadi cikal bakal rajin dan giatnya kita dalam beribadah. Ya, ibarat motor nih bahan bakarnya. Ya, sebagus apapun kendaraannya kalau tidak ada bahan bakarnya tidak bisa jalan. Tema tersebut adalah tema tentang iman atau akidah. Ini yang akan menjadi motor penggerak kita untuk bisa giat dan konsisten dalam beribadah. Ya, sekuat apapun tubuh kita, tanpa dilengkapi iman di dalam dirinya, ya, maka sulit bagi dia untuk melakukan amal ibadah, meskipun amal ibadah tadi hanya sekedar zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan, ya, tapi karena ketidak ada iman di dalam hatinya, ya, tidak kuat akidahnya, ya, maka 2 kalimat yang ringan tadi pun sulit untuk diucapkan. Nah, maka ini adalah tema yang sangat-sangat penting, ya, tema yang sangat harus kita pelajari karena pembahasan tentang iman dan akidah sekali lagi merupakan motor penggerak supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita membahas, ya, hal-hal tentang keimanan, ya, karena insya Allah, ya, pada kajian ini kita akan membaca hadis-hadis, ya, yang disebutkan di dalam kitab Ushulul Iman, ya, yang hadis tersebut berbicara tentang keimanan, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ya, ada bagusnya kalau kita terlebih dahulu masuk ke dalam muqaddimah tentang apa itu iman. Dari kecil kita sampai detik ini tuh rancak mendengar kata iman.
Saat kecil kita diajari rukun iman ada 6, ya, hafal. Ya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita tahu apa arti sebenarnya dari iman? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman itu, ya, supaya dinamakan iman, ya, harus terpenuhi di dalamnya 3 unsur, 3 hal. Ya. Kalau salah satunya kadada, ya, maka lain iman ngarannya. Jadi harus 3-tiganya ini ada dalam diri seseorang sehingga orang tersebut layak dikatakan mukmin, beriman. Ya. Yang pertama, unsur yang pertama adalah i'tiqadun bil jinan. Keyakinan yang kuat, yang terikat, ya, yang tertambat di mana? Di dalam hati. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas. Apa yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan kita bahas insyaallah. Tapi unsur pertama yang jelas tentang iman adalah keyakinan yang kuat yang mengikat di dalam hati seorang hamba. Harus ada ini dulu. Unsur kedua adalah nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Ya. Ketika keyakinan itu tadi sudah kuat di dalam hati, ya, maka seharusnya lisan ini akan mudah mengucapkan kalimat keimanan. Ya. Karena ini saling bersambung jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lamun hati sudah sangat kuat, ya, ini lisan ini akan terdorong untuk mengucapkan kalimat keimanan. Ibarat kata kita hati sudah sayang benar dengan pasangan kita, ya, maka lisan ini akan mudah mengucapkan I love you, ya. Ya. Aku cinta kamu. Saking apa? Saking kuatnya perasaan cinta di dalam hatinya. Nah, itu yang harus kita tanamkan, keyakinan tentang Allah yang kuat, sehingga nanti saking kuatnya keyakinan tersebut, lisan kita ringan untuk mengucapkan kalimat keimanan. Yang ketiga unsur yang harus ada supaya kita dikatakan beriman adalah amalun bil arkan. Beramal, ya, dengan anggota tubuh. Jadi tidak sekedar diyakini kemudian diucapkan, tapi juga harus dibuktikan melalui amal ibadah. Sama tadi seperti cinta, buktinya cinta kita terhadap pasangan kita apa? Ya, kita pelihara dia, kita beri nafkah dia. Ya, ini bukti cinta kita, ada aksi, ada bukti yang menjadi pertanda bahwa kita memang benar-benar cinta. Sama, kalau kita mengaku beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan sudah berucap, maka harus kita buktikan dengan anggota tubuh kita, beramal soleh. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada momen di mana ketika iman di dalam dada sudah sangat kuat, ya, maka anggota tubuh ini seperti otomatis untuk melaksanakan amal soleh. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang sifat orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa pasti beriman. Ya, surat As-Sajdah, ya, yang biasanya dibaca setelah sujud sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan gambaran sifat orang yang bertakwa, yang beriman. Kata Allah, tatajafa junubuhum, lambung mereka, ya, ini menjauhi tempat tidur mereka. Lihat kata Allah, lambung nang bejauh. Lambung yang menjauhi tempat tidur otomatis. Kenapa? Karena saking seringnya mereka melakukan amal soleh, ya, berdasarkan keimanan mereka. Maka seakan lambung mereka ini otomatis menjauhi tempat tidur. Artinya ketika malam sepertiga malam terakhir datang, ya, tanpa pasang alarm. Ya, kalau kita pasang alarmnya jam 3, ya, 3:10 lagi, 3:15, 3:20 sampai subuh. Ya. Orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis
Ya, tubuh dia akan menjauhi tempat tidur ketika sudah tiba waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa terjadi? Iman. Ya, jadi iman yang kuat di dalam hati, ya, keyakinan yang kuat di dalam hati terucap dengan lisan, baru kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh kita. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang akan membedakan kita orang-orang muslimun mukminun, ya, dengan orang-orang munafik. Orang munafik, ya, ucapannya tentang keimanan luar biasa, ya, gancang, bahkan berani bersumpah, ya, dengan nama Allah mereka bersumpah bahwa mereka ini beriman, tapi hatinya tidak. Yang ada di dalam hati mereka menyelisihi ucapan mereka. Sudah Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, saking gemarnya mereka ini berdusta tentang keimanan, ya, mereka bersumpah dengan nama Allah yang mengaku beriman tapi padahal dusta. Nah, saking sudah terbiasanya melakukan hal ini, di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan kelak nanti di hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan pertanyaan yang simpel. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah kalian beriman?" Apa yang mereka katakan? Wallahi amanna. Demi Allah kami beriman di hadapan Allah. Bersumpah mereka di hadapan Allah, padahal Allah tahu isi hati mereka di hari kiamat tuh. Saking sudah biasanya mereka sembunyikan kekufuran, kemudian mereka tampakkan keimanan. Ya. Sedangkan kita kaum muslimin, ya, yang ada di dalam hati harus selaras dengan apa yang ada di lisan. Untuk membuktikannya kita gunakan anggota tubuh kita untuk beramal soleh. Ya, maka inilah dia 3 unsur yang harus ada dalam diri kita, ya, supaya bisa dinamakan iman. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kata para ulama, ya, ahli sunnati wal jamaah, ya, mereka bersepakat bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun iman. Ya. Kapan dia bertambah? Ketika seseorang melaksanakan ketaatan. Kapan dia berkurang? Saat seseorang melakukan kemaksiatan. Dalilnya jelas sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Nah, Allah ceritakan nih ciri-ciri orang beriman. Bagaimana ciri-ciri mereka? Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Karena akidah yang kuat tadi, ya. Ikatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kuat itu tadi membuat hati mereka bergetar. Ya. Karena selalu rindu dengan Allah, maka ketika dengar nama Allah bergetar hati mereka. Ya. Ada reaksi. Tanda keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ini dia zadathum imana. Iman mereka bertambah. Berarti langsung dari Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa iman itu bisa bertambah. Dan sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Ya, kebalikannya. Maka tugas kita jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah memastikan keimanan ini selalu minimal berada di level standar. Minimal, jangan sampai di bawah standar keimanannya. Kita pastikan bahwa keimanan ini selalu terupgrade, selalu diperbaharui. Rutin kita cek. Karena iman yang tinggi akan memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kurang lebih mukaddimah kita tentang apa itu iman. Maka sekarang jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam kitab Ushulul Iman, ya,
yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, perlu diketahui bahwa kitab Ushulul Iman ini isinya adalah hadis-hadis Nabi. Ya, isinya adalah hadis-hadis Nabi. Jadi lain perkataan sidin, lain perkataan penulis. Sehingga kita tidak mungkin membantah hadis. Ya, karena yang beliau sebutkan adalah hadis, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Baik. Berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan ucapan atau tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa kita tiru, karena beliau juga meniru kebiasaan para ulama terdahulu. Bahkan ini adalah kebiasaan para nabi. Nabi Muhammad ketika menulis surat untuk penguasa yang ada pada zaman itu didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman alaihissalam ketika tulis surat untuk Balqis, didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita juga boleh meniru kebiasaan baik ini, memulai tulisan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tulisan kita. Kemudian beliau melanjutkan wabihi asta'inu, dan dengan Allah Subhanahu wa taala saya memohon pertolongan, kata beliau. Beliau meminta tolong kepada Allah dalam menyusun kitab ini. Beliau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu niatnya ikhlas dalam menulis kitab ini. Ya. Menunjukkan bahwasanya sekecil apapun amal ibadah, kalau bukan karena bantuan Allah maka kita sulit melakukannya dengan ikhlas. Di sini beliau secara tidak langsung beliau mengajarkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun. Sekalipun dalam urusan kecil duniawi, kita juga dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, babu ma'rifatillahi ta'ala wal imani bihi. Bab yang pertama dalam kitab Ushulul Iman ini berjudul Ma'rifatullahi ta'ala wal imanu bihi. Artinya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Tadi kita sudah sempat singgung bahwasanya iman itu salah satu unsurnya adalah keyakinan kuat dalam hati. Maka seseorang tidak mungkin bisa yakin terhadap sesuatu di dalam hatinya kalau dia tidak kenal, tidak tahu sesuatu tersebut apa. Ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan betul, kalau kita kada tahu, kita kada kenal, bagaimana caranya kita bisa cinta? Bagaimana caranya kita bisa yakin? Kita mau safar, di rumah ada berangkas isinya uang miliaran rupiah misalnya. Kita mau titipkan ke tetangga. Karena kita kenal dengan tetangga, kita tahu kesehariannya seperti apa, tetangga kita baik, kita percaya, kita aman mau nitipkan. Tapi tidak mungkin dalam kondisi seperti itu kita cari orang yang kada kenal, ada orang lewat, kenal kada, tahu kada, bahkan ini baru pertama kali bertemu langsung saya titipkan berangkas uang saya. Pasti nggak mungkin. Karena keyakinan itu muncul saat kita sudah kenal. Makanya di bab yang pertama ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita bahas adalah pengetahuan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin sudah tahu sedikit tentang Allah. Allah itu Tuhan kita, nang menciptakan kita, nang memberi kita rezeki. Tapi kali ini ada ilmu tambahan tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jujur dalam diri kita masing-masing bahwa pengetahuan kita terhadap Allah ini masih minim. Ulun ataupun jamaah yang hadir di sini sama, pengetahuan kita tentang Allah itu ternyata masih minim. Karena semakin besar pengetahuan seseorang terhadap Allah pasti tercermin dalam amal ibadahnya.
Makanya Nabi bisa sholat malam, berdirinya panjang sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena Nabi sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi rela melakukan apapun. Nah, di sini kita akan perlahan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian pengenalan tersebut, pengetahuan tersebut mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk menambah keimanan kita. Beliau menyebutkan sebuah hadis. Ya, hadis yang pertama di dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini ngaran asli sidin adalah Abdurrahman. Ya, Abu Hurairah ini kunyah. Ya, kunyah. Adapun nama asli beliau adalah Abdurrahman. Adapun nasab beliau, ayah beliau namanya Sakhr. Maka Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, itulah Abu Hurairah. Ya. Beliau adalah sahabat yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak di antara sahabat yang lain. Paling banyak meriwayatkan. Beliau wafat pada tahun 57 atau 58 Hijriah. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis tapi ada firman Allah di dalamnya. Maka hadis yang seperti ini namanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi, yaitu hadis yang isi hadisnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nabi berkata qala Allah ta'ala. Ini ciri hadis qudsi. Ya, artinya lafadz redaksi hadis beserta maknanya itu diambil langsung oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diubah satu kata pun. Jadi lafadznya ini murni ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bedanya dengan Quran? Quran kan juga kalamullah, firman Allah juga. Perbedaan paling mendasar antara ayat Al-Quran dan juga hadis qudsi adalah bahwa ayat Al-Quran ketika kita baca dia bernilai ibadah. Satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi hadis qudsi tidak demikian. Ya. Nilai pahalanya, hitungannya tidak seperti saat kita membaca Al-Quran Al-Karim. Makanya hadis qudsi dipisah dari Al-Quran. Karena memang berbeda dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis, melalui lisan nabinya? Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, kata Allah. Aku adalah zat yang maha kaya, maha sugih, ya, maha tidak memerlukan terhadap sekutu. Kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sempurna, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saking sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah tidak perlu dibantu untuk mengurus seluruh alam semesta. Berapa banyak orang yang ada di sini rezekinya ditanggung oleh Allah. Semua dari kita rezekinya ditanggung oleh Allah. Tapi Allah tidak kewalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha kaya. Nah, kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sempurna, tiada tara. Bahkan sampai di titik di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu lagi terhadap bantuan karena sudah kaya. Berbeda dengan kita manusia, sekaya-kayanya kita masih perlu bantuan orang. Ya. Kita punya kekayaan luar biasa. Ya, punya rumah besar. Lampunya tinggi. Ya, perlu bantuan minimal tangga untuk ambil lampu itu kalau dia rusak. Lihat bantuan benda mati. Padahal manusia kaya.
Apalagi kalau manusia yang kaya ini misalnya dia sakit, lebih butuh bantuan lagi dia. Dia butuh bantuan dokter untuk mengobati dirinya, butuh bantuan support, dukungan dari keluarganya. Butuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekayaannya sempurna. Tidak perlu bagi Allah disekutukan, diduakan, tidak perlu. Justru ketika kita menyekutukan Allah, padahal Allah Maha Kaya, ini mohon maaf adalah sebuah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya sekutu, secara tidak langsung kita menganggap Allah ini masih perlu bantuan. Allah sudah katakan, saya Maha Kaya. Kemudian kita sekutukan. Ya jelas Allah marah. Apa fungsinya klaim Allah kaya kalau masih harus dibantu orang? Apalagi yang membantu adalah makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari hal yang seperti ini. Ya. Maka hal ini jamaah rahimani wa rahimakumullah harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya. Ya, tidak perlu kita datangkan sekutu untuk Allah. Keyakinan ini harus ditanamkan kuat-kuat sehingga nanti terucap dengan lisan. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah yang paling lekat dengan kehidupan kita sehari-hari ketika kita punya hajat. Ya, pasti semua di antara kita tuh punya hajatnya masing-masing. Ya, yang belum berjodoh hendak berjodoh. Yang sudah berkeluarga hendak punya anak. Ya. Macam-macam hajatnya banyak. Ya. Nah, saat kita meminta hajat tersebut, ya, maka berdasarkan keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwa Allah Maha Kaya, otomatis harusnya kita meminta hajat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kada yang lain. Ya Allah, ulun sangat menginginkan anak keturunan. Ya. Maka dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yakin Allah Maha Kaya dan pasti akan mengijabahi doanya. Ketika keyakinannya tipis, ya, keyakinannya rapuh terhadap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, ya, muncullah nanti rasa tidak sabar yang membuat dia setelah minta kepada Allah, dia juga akan minta kepada selain Allah, waliyadzubillah. Kada sabar minta kepada Allah keturunan, masih belum dikabulkan. Karena imannya sedang tipis, keyakinannya terhadap Allah yang Maha Kaya sedang tipis, akhirnya dia datang kepada selain Allah, memohon ke sana, meminta ke sana, minta keturunan. Jelas Allah akan marah. Ya, jaka bahasa kita, emang dikira kada mampukah aku mengabulkan permintaanmu ini? Itu kalau bahasa kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu mengabulkan permintaan kita sampai harus kita minta kepada yang lain. Maka keyakinan seperti inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah yang harus kita kuatkan. Kita tahu yakini Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, maka saat meminta hajat kita, mulai dari yang paling halus sampai yang ganal-ganal, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hindarilah minta kepada selain Allah karena hal tersebut adalah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara tidak langsung kita anggap Allah lemah sampai harus dibantu oleh makhluk hapulang. Ya. Baik. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berarti di sini kita tambah pengetahuan kita bahwasanya Allah itu Maha Kaya dan tidak butuh terhadap sekutu, tidak perlu bantuan. Ya, konsekuensinya ketika kita meyakini ini, ketika kita beribadah, ya niatnya hanya untuk Allah. Kita menyembelih sesembelihan tersebut niatnya hanya untuk Allah. Kita berdoa minta hajat kita, permintaan tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Ya, jika ternyata masih ada manusia, ya, yang dia beramal, ya, dia tujukan kepada Allah tapi juga kepada selain Allah, dua niatnya. Ya. Nah ini nangarannya syirik. Syirik itu artinya apa? Mendua. Ya, mendua. Kita waliyadzubillah lamun diselingkuhi, mohon maaf, ya, pasti marah. Ya, bahkan di berita-berita kita bisa ada yang sampai dibunuh, dibakar, macam-macam.
Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, tidak perlu disekutukan. Nah, katakanlah ada manusia yang melakukan hal tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia sekutukan aku dalam niatnya mengerjakan amalan itu tadi, apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia bersama sekutunya, aku tinggalkan dia bersama amalnya. Allah mencabut kepeduliannya terhadap hamba tersebut. Otomatis kalau Allah sudah tidak peduli, jangan harap amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bahasa manusianya ya kada dihirani. Ya. Sudah hilang kepedulian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang menyekutukannya. Ya. Maka mau beramal 1000 tahun ya. Sepanjang hayat kita beramal soleh tapi di dalamnya masih ada niat untuk selain Allah ya, maka saat itu pula amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj. Berhubung ini adalah hadis riwayatnya Imam Muslim, ya, ini nomor 2985. Nah, Imam Nawawi itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Sidin punya kitab syarah penjelas hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj. Nah, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj menjelaskan hadis yang kita baca tadi, maksudnya adalah ana ghaniyun 'anil musyarakati wa ghairiha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah maha kaya, tidak perlu sekutu dan yang lain-lainnya. Sekutukah, kawankah, tandingankah, Allah tidak perlu. Ya. Faman amila syai'an li wali ghairi lam aqbalhu. Kata Imam Nawawi, maka barang siapa yang mengerjakan sesuatu dia niatkan untuk Allah dan juga untuk selain Allah, jadi niatnya dua, ya, lam aqbalhu, tidak aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hangus amalannya, lapah-lapah uyuh awak beramal ternyata tidak diterima. Ya. Bal atrukuhu lidzalikal ghair. Malah justru Allah Subhanahu wa taala biarkan orang tadi ya bersama sekutu yang dia sekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Ibarat kata, ya Allah ingin menantang, kamu sudah niatkan amalmu untuk selainku, tes mampu kada sekutu yang engkau jadikan itu tadi menerima amalmu. Allah biarkan. Allah tidak peduli lagi. Ya, biar urus urusanmu dengan ya makhluk yang engkau jadikan sekutu bagiku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima amalan hamba tersebut. Ya. Wal muradu, maka maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, anna amalal murai batilun, bahwasanya amalan orang yang berbuat riya, mau dilihat amalnya oleh manusia. Ya. Jadi awalnya niatnya dia itu ikhlas, hanya ingin dilihat oleh Allah. Lalu muncul syaitan menggoda dia ya, sehingga terbitlah niat lain ingin dilihat oleh manusia. Riya. Nah, amalan yang seperti ini kata Imam Nawawi batil, batal, tidak sah, hangus, tidak berlaku. La thawaba fihi, tidak ada pahalanya. Wa ya'samu bihi, bahkan parahnya kata Imam Nawawi justru orang ini malah menanggung dosa. Seharusnya amal soleh itu mendatangkan pahala, tapi karena dikerjakan tidak dengan benar, tidak dengan tuntunan Nabi SAW, malah mendatangkan dosa, ya, rugi. Padahal inilah tabungan kita nanti untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, perasa sudah nabung banyak amal soleh, ternyata pas ditimbang nol. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena ternyata ada niat lain yang dia tujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melalui hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan, ingin beritahu kepada kita
Yang pertama, Allah itu maha kaya, tidak butuh terhadap sekutu, ya. Oleh karenanya kalian kalau beribadah hanya kepada Allah. Kalau ada di antara manusia yang beribadah kepada selain Allah, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah tidak terima amalannya. Bahkan dia berdosa karena sudah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada manusia saja dosanya ganal. Kayak apa zalim ini kepada Tuhan? Di dalam surat Luqman, ya, Luqman mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu, wahai anakku, adalah perbuatan kezaliman yang besar, yang agung. Karena yang kita zalimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan murkanya Allah, ya, ketika dizalimi oleh makhluknya yang lemah. Maka wajar kalau balasannya adalah amal ibadah yang di dalamnya terdapat niat selain untuk Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Hadis qudsi ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Yunus ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yunus ayat 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kaya. Bukti kekayaan Allah mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Insya Allah kadada di antara kita yang mengaku langit saisi-isinya, bumi saisi-isinya, ampunku. Insya Allah tidak ada, ya. Karena memang kita sadar diri, ya. Menuju langit pertama saja kita tidak mampu, bagaimana mau mengklaim itu milik kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan huwal ghani, dia maha kaya. Bukti kekayaan Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hancur semua kekayaan makhluk mendengar kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang lain yang juga selaras dengan hadis yang kita baca tadi adalah surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai segenap manusia, kalian itu fuqara, fakir. Semuanya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian fakir semuanya. Ya. Fakir butuh terhadap siapa? Terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalian itu fakir, perlu terhadap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa bertahan hidup perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas katakan antumul fuqara. Kalian itu fakir, butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kan makhluk ini sing banyakan, ya. Manusia aja sudah berapa banyak nih. Ditambah bangsa jin, ada hewan, ada tumbuhan, malaikat, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita tidak kenal Allah, mungkin kita khawatir, kawajuakah Allah Subhanahu wa taala menanggung sing banyakan orang makhluknya ini? Mampukah Allah melakukan hal itu? Tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian fakir, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Aman. Kita bergantung kepada zat yang maha kaya, sudah benar gantungan kita. Kita bergantung kepada zat yang bukan sekedar kaya, yang bukan sekedar maha kaya, tapi juga Al-Hamid, maha terpuji. Karena ada yang kaya tapi mohon maaf tidak terpuji. Kayaknya manusia ini contoh yang paling nyata. Ya. Tidak menyalahkan, tapi memang begitulah sunnatullah. Ya. Manusia sekaya apapun dia, ya, kalau setiap hari dia dimintai bantuan, dimintai hartanya, pasti hatinya akan mulai merasa sempit. Kok ini setiap hari minta?
Jangankan orang yang nggak dikenal, anak-anak kita saja, bah minta duit bang, bah duit tarus, ya. Padahal kita punya uang itu punya, tapi karena kekayaan kita terbatas, ya, tidak seperti kekayaan Allah, maka itulah yang terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji karena Allah Subhanahu wa taala siap memberikan kekayaan tersebut kepada seluruh makhluknya, apalagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, sudah disediakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan catatan rezeki untuk masing-masing hambanya, tidak perlu khawatir. Hanya saja terkadang kita, ya, namanya manusia, ya, melihat bahwa rezeki Allah itu hanya berupa materi. Padahal sehatnya tubuh kita, ya, sembuhnya kita dari penyakit, ya, akur makmurnya keluarga kita, ya, anak-anak kita jarang sakit, ya, istri kita patuh kepada kita, ya, para suami menafkahi istrinya dengan sangat baik. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena belum dicabut oleh Allah, makanya kita kadang merasa suatu saat waliyadzubillah itu dicabut setumat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terasa. Ya. Tetap dicabut oleh Allah keakuran keluarga. Ya, tidak saling tegur sapa. Ya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Terasa dalam hati, ya Allah, kenapa nih? Orangnya banyak di rumah tapi sepi. Itu ketika Allah cabut baru terasa itu nikmat. Ya. Maka sebetulnya yang ada melekat pada tubuh kita ini semua full, semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun materi ini hanya salah satu nikmat rezeki kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau sabar atau tidak mengais rezeki itu tadi. Mau husnudzon, berprasangka baik kepada Allah atau tidak. Ya, kalau kita buru-buru, ya, maunya hari ini doa langsung dikabulkan hari ini, wah, lebih hebat dari Ibrahim alaihissalam kita. Ibrahim alaihissalam, Nabi Khalilur Rahman, yang ketika dibakar oleh Namrud dibantu oleh Allah sehingga api tadi tidak membakar tubuh beliau. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, minta anak lawas hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim. Lalu kita mau apa? Ya Allah, 2 kali sudah minta kada dikabulkan. Ya. Maka kita harus lebih bersabar saat meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji, dan juga Maha Bijaksana. Tahu kapan harus mengabulkan permintaan kita, tahu kalaupun harus dikabulkan seperti apa bentuknya, apakah persis seperti yang kita minta atau dilebihkan atau dikurangi. Semuanya berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka husnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah saat meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk isya kah? Baik, nggih. Kalau begitu, ini yang bisa kita sampaikan dan kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah sesuai arahan dari panitia, kita akan lanjutkan selepas sholat isya, terkhusus untuk diskusi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.